lam yakun lahu abawain, maka jika ia yaitu asal si anak tadi laki-laki tidak memiliki orang tua, tidak memiliki bapak dan ibu, fa'ala yadi jauzati wa waladi, maka dia akan dirusak oleh tangan istri dan anaknya. Orang tuanya udah ada, udah meninggal, maka dia dirusak oleh anak dan istrinya. Ini akan terjadi zaman ini, dirusak dia ini oleh anak dan istrinya. Datanya banyak gak anak sekarang yang bikin cakap orang tuanya, banyak gak? Banyak gak? Hah? Orang tuanya mau jadi baik tapi anaknya ngelawan, banyak gak? Banyak gak? Orang tuanya tiap hari mendoa pengen jadi anak soleh tapi anaknya jadi anak salah, banyak gak? Banyak banget. Di antaranya iya, susah betul. Tasbih wiridan, wiridan begini. Kayak mungkin kita nggak tahu, kita harus nunjukin aja. Bisa dia begini, sallallahu Muhammad sallallahu bagi mencet. Itu nanti bermencet handphone ya kan, beri mungkin subhanallah. Bisa aja kan, bisa aja, kita kan nggak tahu. Ya kan, beri salawatan kita kan nggak tahu. Ya sallallahu Muhammad sallallahu Jibril kan, bisa. Kita nggak tahu, bisa aja begitu. Tapi kan faktanya nggak begitu, faktanya kita harus ngejon sama dia begitu, tapi faktanya dia kagak begitu. Dia pikir kita bisa salawatan di kamar, bahkan lupa dengan salawat. Ya Allah ya kali rusak. Jadi harga diri orang tua ini rusak oleh anak. Orang tua hebat, anak pecundang, rusak semua. Makanya kehormatan orang tua itu bukan di orang tua, di anak. Di anak, ingat di anak. Sejelek-jeleknya orang tua, anak cakep, berubah tuh orang tua, berubah keadaan jadi cakep. Tapi secakep-cakepnya orang tua, semulia-mulianya orang tua, ketika akhlak si anak ini rendah, maka rusak martabat kedua orang tua. Nah terus, ya tadi anak bisa menjadi fitnah, anak bisa menjadi anugerah. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Kalian yang punya orang tua, sayang anak orang tua kalian, sayang akhlak yang bagus, yang cakep. Yang cakep orang mau apa nggak ada urusan. Tugas gua adalah membuat orang tua gua mulia. Nggak ada urusan dengan orang lain cuma bisa komentar. Bapak anaknya ngaji mulu sih, mau nggak gini. Bapak gini. Atau kamu kok ini kamu nggak sayang sama orang kamu ya? Maksudnya gimana? Lah itu kamu kasihan orang tua kamu dari kecil, kamu nyokolain kamu, pokoknya begini kamu pengaji selegetan aja. Mau ke sepak kakak, pada banget. Aduh masa depan suram nih. Aduh kamu harus kasih sama tua kamu dong. Rusak nih orang. Kalau kita dengerin, hancur kita. Jangan dengerin kalau urusan dengan dia. Kita tanya orang tua kita, Pak bangga nggak saya begini? Bangga, terusin. Jangan dengerin orang lain, dengerin orang tua kita yang merasakan ini orang tua kita. Dengerin. Harapan-harapan kita banyak betul. Ya Allah ya Karim, dirusak oleh istri, rusak. Tapi istri rusak itu tergantung suami. Istri baik, tapi nggak kuat imannya. Suami rusak istri. Suami kuat imannya, istri rusak, bisa dirusak. Ini bisa dua-duanya memang harus bersinergi betul. Fitnah. Nah, begini masalah. Atau wala takun lahu zaujatun wala waladun. Dan seandainya jika ia tidak memiliki anak dan istri, orang tua nggak punya dan meninggal. Nah, bini kagak ada, yang belum kawin, anak kagak ada, jelas belum kawin punya anak bagaimana urusannya? Ada kecoa mulu, bener? Tiap hari dibuangin mulu, ya kan? Ya Allah, bagaimana kita rusaknya? Fala ya dia korobati, maka kita dirusak oleh kerabat kita. Siapa kerabat saudara? Banyak nggak saudara yang rendahin? Yang ngomong kita banyak nggak di agama? Banyak nggak di agama yang rendahin? Itu anaknya nggak sekolah sini, tinggal kerja dan gitu aja tinggal kawin dan ini masa depannya bagaimana tuh dia tuh? Banyak nggak yang rendahin begitu? Banyak nggak? Berarti nggak paham bahwa kita sedang mempersiapkan itu, betul nggak?
Jadi jelek-jelekin terus dirusak kita saudara kita. Makanya sebaik-baiknya saudara, kalau ada saudara yang memotivasi kalian salah nih, dimotivasi, maka jaga tuh saudara. Tapi ketika kita udah bagus, dengan berpenampilan bagus, ketika kita berbuat salah, kemudian dia langsung mencela kita, mencaci maki kita di kerabat. Kerabat itu bagian daripada pakde, encang, encing, ponakan, sepupu, ini bagian daripada kerabat. Kalau kita melihat mereka motivasi kita bagus, ketika berbuat salah kemudian dinegur kita dengan cara yang baik, kamu kan ngaji, iya, hati-hati anaknya, dengan cara untuk membangun, bukan untuk merendahkan, membangun, memuliakan kita, maka jaga kerabat yang seperti itu. Tetapi kalau seandainya kerabat kita merendahkan kita yang berupaya menjadi orang yang baik, kemudian dengan satu sikap yang salah kemudian kita direndahkan oleh dia, dicaci maki kita, bahkan kemudian kita diobrol kesalahan kita oleh orang-orang, oleh dia kemana-mana, maka kerabat ini kalian jauhi. Wajib dijauhi, jangan sering-sering ketemu sama yang beginian. Kenapa? Semakin kalian sering ketemu, maka kalian akan semakin direndahkan. Semakin kalian sering ketemu, maka kalian akan terus dipojokkan. Oh, bahaya kalau yang begini. Terus bagaimana? Menghindar dulu, jangan ketemu. Rambut digondrong-gondrongin kayak musisi, lagu apa begitu? Oh, lah mau ngikutin siapa itu dia? Jadi cair bener. Setan air. Oh, diledek kok bisa-bisa. Lagu begitu kira bener, serempet. Wah, langsung usut yang begini, direndahin kita tuh. Ketika kita direndahkan begini, maka orang tersebut tandai, jangan dibenci, hindari. Tujuannya, kenapa kita harus hindari? Biar nggak sering ketemu. Kalau dia nggak sering ketemu kita, maka mencaci makinya nggak sering. Tapi kalau kita sering ketemu, pasti direndahin. No. Sok soan jadi ustad, sok soan jaga apa begitu? Amit kelakuan jelek juga di serempet ngaji tiap hari, kelakuan jelek banget. Nah, kita ngaji tiap hari, kelakuan mesti aku lagi dia kagak ngaji. Lah justru kita yang ngaji ini pengen memperbaiki diri kita. Segini kita udah ngaji, masih jelek baik, bagaimana yang kagak ngaji? Betul. Ditanya aku jelek baik, doain biar Allah ngasih manfaat. Mungkin saya sering ngaji, Allah belum ngasih ilmu, saya belum paham, doa biar saya paham. Jangan direndahin. Ketika mencaci maki kita dengan kerabat kita, misalkan orang lain mencaci maki, ngaji baik tiap hari, akhlak jelek baik, kerabat yang benar, dia masih jelek karena belum dapat ilmunya. Ya kita aja kan dulu kan sekolah SD, tulisan jelek banget, guru kita kan ngomel. Sering nggak? Pernah nggak ngeliatin ada anak SD ngompol di celana? Kelas 1 SD banyak nggak? Apalagi upacara. Dan pernah nggak ada yang lihat? Ada anak SD, teman kalian teman SD lagi sekolah kencing di celana, ada nggak? Dia makanya kagak SD, dia makanya. Iya, dia mau gaul. Mau dia di sekolahan, bagaimana terserah dia. Nggak ada dia makan. Ada nggak Anda melihat lagi upacara nangis? Anda lagi sekolah pas SD nih, kalau nggak ditungguin emaknya minta pulang. Emaknya tuh dari mulai jam 6 ya jam 9 nungguin dia. Bener. Sampai kelas 1 setahun. Sampai kelas 2 masih ditungguin. Bener. Banyak yang begitu. Oh, akhirnya motivasi bagus. Jangan dianuin, mengapa? Ya kita pilih juga ya. Dia bagus musik kita kagak juga ya. Ngebangun kalau ini ngebangun bagus. Bukan saling merendahkan. Emang orang tua kita nggak merusak kita. Istri nggak punya, anak kita nggak punya, kerabat yang merusak kita. Apalagi yang kerja. Bu kerja sama hari laku lu begini lu. Kalau kaya kan tiap hari digangguin, kadang kita suka digangguin. Dibikin kita rusak. Ya Allah, ya Allah. Banyak banget fitnah akhir zaman
luar biasa, saling merendahkan, saling menghina. Kadang yang bikin kita sedih ini orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita nih, kerabat itu siapa sih? Encang-encing. Makanya karena encang-encing gak boleh benci ya. Pak D, Bude ya. Nah, Pak D, kalau kita jahat biarin. Doain, doain. Karena belum tentu jahat dia mungkin. Salah, Bude, encang kita nih. Nah, encing ya. Makanya lihat sekalian tuh lihat dia apa? Oh, encang. Nah kalau encang-encing dia satu seperti orang tua. Makanya selalu sama tadi itu, dia bisa merusak kita, bisa membaguskan kita.